Selamat pagi saudara-saudara, selamat bergabung kembali di dalam doa pagi. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali eh, hari kerja yang baru ini di minggu ini. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, satu minggu yang baru terbentang di depan kami, dan kami ingin mengawalinya dengan semangat yang baru, juga dengan hati yang siap, hati yang tenang. Dan oleh karena itulah kami datang di pagi hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah Tuhan, kami rindu disapa di pagi hari ini, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20, ayat 7 sampai ke 12. Kisah Para Rasul pasal 20, kita lihat ayat 7 sampai ke 12. Begini bunyinya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya, ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, apakah saudara pernah mengalami satu ketika ada orang di dekat saudara, mungkin di sebelah saudara, mendadak mengalami musibah atau kejadian yang mengejutkan? Misalnya tiba-tiba dia diserempet mobil, atau dia kena serangan jantung, atau dia bisa jadi dijambret atau dipukuli orang. Nah, kalau itu terjadi di depan mata kita, apa yang akan kita lakukan? Saudara bisa memilih satu dari tiga sikap. Yang pertama, bersikap apatis, cuek aja, nggak peduli, atau pura-pura tidak tahu. Kenapa? Karena kita nggak mau terlibat ya. Nanti buntutnya panjang, nanti urusannya jadi panjang, repot. Daripada gitu lebih baik, ya sudahlah kita pura-pura tidak tahu, kita apatis. Sikap yang kedua, saudara, kita bersikap reaktif. Kita bereaksi, tapi kita tidak menolong orang itu. Misalnya kita cuma teriak-teriak, kaget, ikut panik bersama dengan dia. Atau yang lebih parah, kalau zaman sekarang itu kita ambil HP kita, lalu kita rekam kejadian itu pakai video, lalu disebarkan ke orang lain. Ya, itu sikap reaktif yang sangat buruk. Pilihan yang ketiga, saudara, kita bisa bersikap responsif. Artinya dengan tenang, kita berusaha melakukan apa yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk orang itu. Nah, saudara, Kisah Para Rasul 20 tadi memberikan contoh inspiratif bagaimana sikap responsif itu sangat diperlukan untuk menolong seseorang yang mengalami musibah di depan mata kita. Kisahnya terjadi pada satu kebaktian minggu. Orang-orang Kristen Makedonia ketika itu berkumpul, dikatakan di sebuah ruangan di tingkat 3. Kebaktian itu berlangsung lama sekali, sampai larut malam. Karena rupanya setelah khotbah, Paulus masih meneruskan dengan mengajarkan hal-hal yang penting tentang iman. Sebab katanya besok dia sudah
pergi dan nggak tahu kapan bisa bertemu kembali dengan umat. Jadi dia pakai kesempatan itu untuk mengajar lama sekali sampai larut malam. Nah, di antara yang hadir, saudara, ada seorang muda yang bernama Eutikus. Dia duduk di jendela, entah kenapa. Nah, karena khotbahnya panjang, nggak kelar-kelar, akhirnya dia ngantuk lalu ketiduran. Sama seperti banyak anggota jemaat sekarang kan gitu ya, khotbahnya panjang dikit, ketiduran, saudara. Nah, itu yang terjadi. Dan celakanya dia tidur di jendela, saudara. Dan ketika tidur dia jatuh dari tingkat 3. Dan orang sudah melihat, wah ini meninggal ini. Saudara-saudara, ketika orang yang hadir melihat kejadian ini, mereka bersikap reaktif. Mereka sangat terkejut. Diceritakan dalam satu ayat itu, mereka menjadi ribut. Mungkin ada yang menjadi panik, mungkin ada yang menceritakan gimana ya, sampai Eutikus kok bisa sampai jatuh dari jendela. Bahkan mungkin ada yang menyalahkan si anak itu dan mengatakan, tuh anak muda sekarang gitu sih kalau kebaktian duduknya sembrono, salah sendiri, jatuh dari jendela. Mungkin ada juga yang meratap, ya karena mereka mungkin kenal Eutikus ini seperti apa. Aduh, sayang banget dia sudah meninggal, itu teman saya mungkin begitu ya. Jadi bersikap reaktif, saudara. Mereka khawatir kebaktian minggu itu akan berubah menjadi kebaktian kedukaan. Untunglah ketika tragedi itu terjadi, saudara, Paulus bersikap responsif, bukan hanya reaktif. Dia turun, merebahkan dirinya ke atas anak muda itu. Ya, dia respon situasi itu dengan cepat. Dia rangkul anak muda itu, ya, dia peluk, seraya melakukan apa yang dia bisa lakukan. Yaitu apa, saudara? Dia mohon pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan, kalau bisa supaya anak itu bisa tetap hidup. Lalu terjadilah sesuatu, saudara. Anak itu sadar kembali. Dia yang hampir dipeluk oleh kuasa kematian, sekarang dipeluk oleh kuasa kebangkitan. Kuasa kehidupan. Tragedi itu pun berubah menjadi peristiwa iman. Tidak berubah kebaktian itu menjadi kebaktian kedukaan, tapi justru kebaktian kemenangan iman. Semua orang merasa terhibur dan dikuatkan atas peristiwa itu. Mereka dapat melihat di depan mata mereka bagaimana Tuhan hadir bersama mereka dengan kuasanya. Saudara-saudara, kisah ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya bersikap responsif dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada saat kita diperhadapkan dengan orang-orang yang menghadapi kesulitan. Kadang kita perlu mengambil tindakan cepat, bertindak dengan tekad yang kuat demi bisa menolong orang itu. Tapi tidak selalu kita tahu harus berbuat apa, bukan? Kalau orang di sebelah kita katakan mendadak sakit, kejang-kejang. Kadang-kadang kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita bukan dokter, kita tidak pernah jadi perawat. Tapi dengan tekad yang kuat untuk menolong dan memohon kuasa Tuhan, kita dapat melakukan apa yang kita bisa lakukan. Entah itu menelpon ambulans, membawanya ke puskesmas, atau cara lain. Nah, kalau kita pikir dulu-dulu, saudara, Paulus kan juga nggak pernah di-training bagaimana caranya menolong orang yang jatuh dari lantai 3. Mungkin Paulus juga nggak pernah di-training seperti itu. Tapi ia melakukan apa yang dia bisa, seraya memohon pertolongan Tuhan. Saya jadi ingat dulu ketika saya masih kuliah, masih pemuda, kuliah di BINUS, sebelum kuliah di sekolah teologi, saya sering nyetir mobil malam-malam karena ada kuliah yang berlangsung sampai malam. Jadi saya nyetir dari Kemanggisan sampai ke Gunung Sahari. Nah, suatu malam, saudara, ketika melintas di daerah Grogol, yang ketika itu masih terminal bus, tiba-tiba saya melihat seorang perempuan lari menyeberang jalan. Saya coba rem sebisa-bisanya, saudara-saudara. Tapi tetap saja perempuan itu tertabrak. Ia terjatuh di jalan. Orang-orang di sekitar kemudian langsung berdatangan malam itu, saudara. Dan mengerubungi kami. Salah satu di antaranya kemudian mengambil kunci kontak mobil saya karena takut saya lari. Nah, waktu itu semua panik, saudara, dan saya tidak tahu juga harus berbuat apa. Juga saya takut dengan orang-orang yang berdatangan ini. Makin lama makin banyak. Spontan saya kemudian berdoa singkat dalam hati. Ya Tuhan,
tolong tunjukkan apa yang saya harus lakukan. Tolong. Nah setelah itu saudara, saya merasa lebih tenang. Lalu saya mulai berpikir jernih dan saya kemudian berkata kepada orang-orang yang sudah berkumpul itu, bisa nggak 2 orang dari kalian tolong bantu saya angkat perempuan ini ke mobil supaya kita bisa segera ke rumah sakit Sumber Waras di dekat di seberang. Nah, tolong kembalikan kunci mobil saya supaya saya bisa membawa dia ke rumah sakit. Dan saudara, orang yang berkerumun itu kemudian melakukan apa yang saya usulkan itu, saudara. Lalu 2 orang membantu saya duduk di belakang dengan menggendong, memapah perempuan itu. Kami ke UGD. Untunglah kemudian setelah diperiksa mereka, para perawat mengatakan nggak apa-apa, ini nggak ada apa-apa. Cuma mungkin kita istirahatkan di sini 1-2 hari supaya kita bisa periksa lebih jauh kalau ada apa-apa gitu. Dan puji Tuhan ternyata semuanya beres, tidak terjadi sesuatu yang parah dengan perempuan itu. Saudara, malam itu saya belajar banyak tentang apa artinya doa. Rupanya doa bisa menolong kita, saudara, untuk bersikap tenang di dalam atau di tengah-tengah situasi yang tegang. Dan kalau kita berdoa dan kita mendapatkan ketenangan, itu penting sekali. Karena di dalam ketenangan batinlah kita bisa berpikir jernih. Dalam ketenangan kita bisa mendengarkan dan memperoleh hikmat Tuhan. Kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Rasul Paulus mampu melakukan apa yang terbaik di saat Eutikus terkena musibah. Bukan karena dia terlatih untuk memberikan P3K, ya pertolongan pertama pada kecelakaan. Ia dapat bersikap responsif. Kenapa begitu, saudara? Karena ia memohon pertolongan Tuhan di saat kritis. Ia mendapatkan ketenangan yang membuatnya dapat memberikan respons yang tepat pada saat yang tepat. Saudara-saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari ini atau besok dengan diri kita maupun dengan diri orang-orang yang ada di kiri kanan kita. Kita tidak pernah 100% siap untuk menolong orang. Tapi biarlah kisah Eutikus ini menginspirasi kita untuk berani menjadi responsif. Kapanpun krisis terjadi, kita siap menolong. Dan respon pertama untuk menolong adalah mohon pertolongan Tuhan. Supaya kita bisa menjadi tenang dan kita memperoleh hikmat Tuhan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Amin. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, hidup ini penuh kejutan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi sejam ke depan, baik dengan diri kami, keluarga kami, maupun orang-orang yang kami temui di sepanjang hari. Krisis bisa terjadi kapan saja. Tolonglah kami, Tuhan, untuk menjadi umat, menjadi orang yang sigap dan siap untuk menolong. Tolong kami untuk tidak menjadi orang yang cuek atau apatis. Tapi pada saat melihat sesuatu, kami tergerak untuk menolong. Berikan kami ketenangan, Tuhan, dan relasi yang terus hidup bersama dengan Tuhan. Supaya ada dialog batin antara kami dengan Tuhan. Dan pada saat kami harus bersikap, kami dapat dengan tenang memperoleh hikmat Tuhan, sehingga kami dapat melakukan apa yang perlu kami lakukan. Oh Tuhan, sebentar lagi hari kami akan habis dengan berbagai kesibukan. Sertai kami di setiap jam kehidupan kami. Dan biarlah sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, kami dapat terus memuliakan Engkau dan menolong orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan memberkati saudara dan memberikan kita damai dan sukacitanya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.
Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.